Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 dari mata kuliah Metodologi Desain, yang merupakan pertemuan terakhir ini memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan hasil dari kerja ujian tengah semester. Melalui proyek ini, saya berusaha menerapkan konsep-konsep metodologi desain yang telah saya pelajari selama semester ini. Perkenalkan, nama saya Andriani binti Akas dengan NIM 23080650013 dari kelas 1 DKV 23, program studi DKV. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memaparkan hasil kerja UTS saya. Mengapa seorang desainer harus memahami konsep dasar metodologi desain? Pemahaman konsep dasar metodologi desain adalah landasan yang penting bagi seorang desainer untuk berhasil dalam menciptakan solusi desain yang berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai atau klien. Memberikan panduan dalam proses desain memastikan konsistensi dan efisiensi, memahami kebutuhan pengguna, merangsang inovasi dan kreativitas, memungkinkan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus. Bagaimana pengalaman belajar dari pertemuan sebelumnya dapat membantu Anda untuk lebih siap dalam memahami materi selanjutnya? Pembelajaran metodologi desain pada pertemuan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa dalam memahami materi selanjutnya, di mana kami diberikan pemahaman konsep dasar dalam merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi desain. Seperti pada pertemuan pertama, kami mempelajari metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai usaha jeruk peras Anggal Piman. Di pertemuan ketiga, kami juga melakukan observasi tentang usahanya. Kami belajar berpikir kreatif dan juga kolaborasi dan komunikasi dalam tim. Dua metode dalam metodologi desain yang harus dikuasai oleh seorang desainer. Yang pertama, metode penelitian pengguna, seperti wawancara observasi. Metode ini sangat penting dalam memahami kebutuhan dan tantangan pengguna yang menjadi target pasar suatu produk atau layanan. Seperti kami melakukan wawancara dan observasi terhadap usaha Anggal Piman. Yang kedua adalah metode prototyping dan pengujian. Metode ini fokus pada pembuatan prototipe mode awal dari solusi desain yang akan dikembangkan. Kami melakukan prototipe berupa kursi yang sekaligus dapat dijadikan meja. Bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Pengalaman mempelajari berbagai metode dalam desain memberikan seseorang desainer untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang pengguna, keterampilan analisis yang kuat, eksplorasi ide-ide kreatif melalui prototipe. Hal ini membantu meningkatkan keterampilan desain seorang secara menyeluruh. Perbedaan di antara berpikir desain dan berpikir kreatif adalah berpikir desain lebih ke pemecahan masalah untuk kebutuhan manusia, sedangkan berpikir kreatif menghasilkan ide-ide baru yang belum pernah ada. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Karena setelah munculnya pemikiran kreatif untuk menghasilkan ide-ide baru, maka berpikir desain akan membantu mengubah ide-ide kreatif tersebut menjadi produk yang fungsional dan memenuhi kebutuhan. Jadi kedua metode ini saling berhubungan. Bagaimana pengalaman mempelajari metode berpikir desain dan berpikir kreatif dalam meningkatkan kreativitas? Pengalaman mempelajari metode berpikir desain dan berpikir kreatif membantu meningkatkan kreativitas dengan memberikan pemahaman mendalam tentang proses kreatif,
melatih pemecahan masalah yang inovatif, mengembangkan keterampilan asosiasi untuk menghasilkan ide-ide baru, memperluas batas kreativitas, dan mendorong inovasi dalam berbagai bidang. Peran ideation dalam mengembangkan konsep dalam desain. Ideation adalah proses kreatif dalam mengembangkan konsep desain di mana tim menciptakan, mengembangkan, dan mengevaluasi berbagai ide untuk memecahkan masalah atau menciptakan solusi inovatif. Ini melibatkan penciptaan solusi kreatif, eksploratif, alternatif, kolaborasi tim, validasi konsep, percepatan proses desain, dan mendorong inovasi dengan ideation. Tim dapat menghasilkan solusi yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kemungkinan. Pengalaman belajar saya selama pertemuan ini, saya mempelajari bahwa teknik ideation bertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif. Seperti pada saat kami membuat prototipe, kami menerapkan teknik brainstorming, di mana kami sebagai tim akan menyumbangkan ide-ide kami. Kami juga menerapkan konsep scamper. Kami membuat kerangka prototipe dari hasil ide yang telah disepakati. Sekian hasil dari kerja ujian tengah semester yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.